Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni atba'uka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin. Kaum muslimin sidang jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, marilah pada hari ini, di bulan yang baik ini, bulan Zulhijjah, kita sama-sama tingkatkan takwa kita kepada Allah, meningkat bukan menurun. Kita kerjakan perintah-perintah Allah dimanapun, dan kita tinggalkan larangan-larangannya Allah. Bersyukur kita, alhamdulillah, sampai ini hari pun Allah masih memberi nikmat kepada kita. Allah masih berikan penglihatan, Allah masih berikan pendengaran, Allah masih berikan kesehatan. Betapa banyak orang yang sakit, sakit apapun di rumah sakit tergeletak. Baik orang kita kenal dekat ataupun jauh, mereka sakit entah karena penyakit atau tertular penyakit orang, ataupun karena kecelakaan baru saja kemarin. Mereka masih terbaring saat ini di rumah sakit. Kita alhamdulillah telah melangkah sampai ke mushola ini, insya Allah akan setelahnya menunaikan ibadah kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hari ini jutaan manusia dari berbagai suku, bangsa, bahkan dunia, di Arab, di Malaysia, di Turki, memandangkan kalimat yang sama, yaitu kalimat takbir, Allahu Akbar, kalimat tahmid, Alhamdulillah, dan kalimat tahlil, La ilaha illallah. Itu adalah rasa syukur kita dan menyatakan sikap kehambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara itu jutaan lain
yang masih dibolehkan negaranya berkumpul di tanah suci Mekah menjadi panorama menakjubkan, menggambarkan eksistensi manusia di hadapan Allah. Mereka serempak menyatakan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, inilah kami ya Allah, ya Tuhan kami. Labbaik la syarika laka labbaik, inilah kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Innal hamda, sungguhnya segala puji, wan ni'mata, dan nikmat, laka wal mulk, adalah milik Engkau dan milik kerajaan-Mu. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Mudah-mudahanlah kita semua yang hadir di sini serta anak-anak kita, tetangga kita, keluarga kita sampai hendaknya ke tanah suci Mekah. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pemandangan kayak gini sungguh merupakan yang telah terjadi semenjak Nabi Ibrahim alaihissalam, menjadi sejarah perjalanan hidup manusia sampai saat ini. Ia ingin masyarakat ideal dengan sistem kepercayaan, nilai-nilainya luhur dan baik sesuai dengan aturan syariat, dan menjadi kehidupannya bersama-sama. Sebab ideal sebuah masyarakat mungkin terdapat kesesuaian antara realitas dengan keyakinan. Ibadah haji adalah ibadah fisik yang merupakan salah satu dari 5 rukun Islam diwajibkan bagi umat Islam yang mampu fisiknya, mampu uangnya, dan juga mampu ilmunya. Adanya kewajiban yang mengikat atas haji itu membuat umat berusaha untuk melakukan ibadah haji dengan segenap kemampuan yang mereka miliki. Ada yang mengumpul dana, kemudian sudah tua, berusia 86 tahun baru bisa dipanggil Allah haji. Ada juga ia setiap Jumat bersedekah, dia hanya tukang becak. Setiap orang naik becaknya setiap hari Jumat dia gratiskan. Ternyata alhamdulillah ada yang naik becak orang kaya. Dia tanya, semenjak kapan gratis ini Pak? Sudah puluhan tahun. Oke, kalau begitu besok Bapak ikut ke rumah saya hajikan Bapak. Alhamdulillah, terpanggillah tukang becak itu haji. Tidak sadar, bukan hanya orang yang kaya harta saja ternyata yang bisa dipanggil Allah untuk menunaikan ibadah haji. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Namun ada juga ajaran yang diperintahkan pada bulan ini, ialah ibadah kurban. Kurban artinya adalah dekat, qarib. Dekat kepada siapa? Pertama, dekat kepada Allah. Oleh karenanya orang yang suka berbagi, sedekah, kurban, infak, itu semestinya dekat kepada Sang Penciptanya. Kedua, dekat kepada manusia. Biasanya kalau dia kaya, pelit, pasti orang incar hartanya. Malam-malam coba untuk maling apa yang ada di dalam rumahnya. Tapi kalau dia orangnya baik, tetangganya dikasih, teman-teman kerjanya ditraktir,
insya Allah hartanya orang yang suka berbagi itu pun akan dijaga oleh tetangga, bahkan teman-temannya. Ada yang mau usir, dia tahu itu harta orang yang dermawan, maka kadang-kadang sampai berkelahi pun mau ditolongnya. Ketiga, orang yang suka dermawan akan dekat dengan surganya Allah. Itulah 3 manfaat kalau kita suka untuk salah satunya berkorban ini. Sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam pernah mengorbankan 1000 ekor kambing dan 100 ekor sapi dan 30 ekor unta. 100 ekor sapi ibarat kalau sekarang sapinya harganya 15 juta, itu sama dengan 1,5 miliar. 1000 ekor kambing ibarat kalau sekarang 1 ekor kambing adalah 1.800.000, itu sama dengan 1 miliar atau 8. Kemudian ditambah lagi dengan 30 ekor unta. Satu orang manusia bisa sampai 3 miliar mengorbankan hartanya. Siapa zaman sekarang orang kaya yang kayak gitu? Tidak ada. Presiden sekalipun, pengusaha kaya sekalipun, Khairul Tanjung sekalipun, sampai saat ini tidak mengorbankan sebanyak 3 miliar sekaligus. Nabi Ibrahim telah pernah melakukannya dahulu. Ini mengejutkan banyak mata manusia. Bahkan para malaikat pun akhirnya takjub, hebat melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu terdetiklah di hati Nabi Ibrahim. Apa kata Ibrahim? Jangankan kayak saya seperti ini banyak harta yang saya keluarkan, saya sekarang ini belum punya putra, belum punya anak. Ibarat kita sekarang di masyarakat ada yang sudah nikah setahun, 5 tahun, 10 tahun, 13 tahun belum punya anak. Berharap-harap punya anak, berobat sana sini, memakai herbal, tanya sana sini, gimana caranya, belum juga dapat keturunan. Begitu juga Nabi Ibrahim yang rasakan dulu. Apa kata Ibrahim? Jangankan harta saya yang sebanyak ini saya korban, kalau saya pun punya keturunan nanti seorang putra, saya akan korbankan untuk Allah. Ternyata alhamdulillah, ia mendapat lagi istri Siti Hajar. Lalu dari Siti Hajar mendapatlah keturunan. Itulah Nabi kita, Nabi Ismail alaihissalam. Ternyata Allah mengujinya lagi. Di dalam Al-Quran berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'as sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni atba'uka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Maka tatkala anak itu sampai umur berusaha bersama-sama Ibrahim, artinya Ibrahim ayahnya, anaknya sudah mulai tahu akan kehidupan, bisa bekerja, bisa bergurau. Ibrahim berkata, hai anakku, ini ara fil manam, sungguh aku melihat dalam mimpi, anni azbahuka, aku memotongmu, fanzur maza tara, apa pendapatmu nak? Walaupun ini sudah jadi perintah Allah, tapi masih juga dia berkonsultasi dengan anaknya itu. Ini seorang mukmin yang hebat. Perintah Allah ada, tapi masih ditanya juga kepada orang yang bersangkutan. Apa pula kata Nabi Ismail? Qala ya abati if'al ma tu'mar. Berkatalah Ismail, hai bapakku, lakukan apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin.
insyaallah engkau akan dapatkan aku adalah termasuk dari golongan-golongan orang yang sabar. Ini cerminan. Kalau bapaknya baik, anaknya baik, buah tidak akan jatuh jauh dari batangnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka di kesempatan ini yang baik, perlu kita untuk meniru apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Pengorbanan mereka sangat sungguh-sungguh mulia. Kita sekarang hanya diperintahkan untuk mengorbankan hewan-hewan kurban berupa sapi, kerbau, ataupun kambing. Itu pun gunanya untuk kita menanggalkan darah yang nanti kita potong dari sapi, kambing, kerbau kita itu menanggalkan sifat-sifat kehewanan dari kita. Sifat serigala adalah sifat yang merajalela. Ada di antara kita ini merajalela, mau menang sendiri. Kalau berdebat mau dia saja menang. Sifat tikus adalah sifat kelicikan. Ada di antara kita ini dapat sembako di sini, dapat pula sembako di sana. Pingin dia saja yang banyak dapat, yang lain biarin saja. Ini licik namanya, tikus namanya. Sifat kambing adalah sifat melawan ataupun makan hak yang bukan haknya, tidak dipikirkannya tetangganya, temannya, ibunya, bapaknya. Kita lihat zaman sekarang, ibunya sendiri mau diadilinya di hakim karena apa? Berhutang motor. Ini yang tidak boleh kita lakukan. Ibu sendiri mau kita korbankan untuk dipenjara. Ini harus ditanggalkan sifat hewan ini dan sifat-sifat binatang lainnya ketika nanti sama-sama kita melihat penyembelihan hewan kurban tersebut. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, الذي صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وحزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي إياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على آل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على آل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين 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 ويا قاضي الحاجات. اللهم ارفع عنا البلاء. Angkatlah kami dari cobaan ya Allah. Cobaan banjir bandang, cobaan tsunami, cobaan angin puting beliung, cobaan gempa dan longsor ya Allah. Wal wabah
dan wabah corona, wabah AIDS, wabah lainnya Allah, wal fahsya dan perbuatan keji, perbuatan zina, wal mungkar dan pencurian ya Allah. Jangan hilangkan barang kami karena kelalaian kami Allah. Min baldatina hazi, di negara kami ini, wa min buldanil muslimin amah, dan di negara-negara Islam seluruh dunia ini. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan mana yang benar itu adalah benar. Warinal batila batila warzuqna ijtinabah. Tunjukkan pula kalau itu sudah salah ya Allah, salahkan saja. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Ya Allah, muliakanlah kembali Islam dan orang-orang Islam. Wa Allah halik man halakal muslimin. Ya Allah, hancurkanlah orang-orang yang menghancurkan Islam. Ada ka'adadin, musuh-musuh engkau adalah musuh-musuh agama. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur raziqin. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Salam kanan kiri kita, selamat hari raya Aidil Adha 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.